Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4. Saya Firman Iskandar dan teman-teman saya ada Velia, Ilham, Muhammad Reza, Riko, dan Trio. Kami akan mempresentasikan laporan pelaksanaan kegiatan diagnostis kesulitan belajar mengenai film Denia Senandung di Atas Awan. Lalu agenda materi yang akan kami sampaikan, yang pertama deskripsi film, yang kedua BMB3 terhadap film, yang ketiga identifikasi dan deskripsi, yang keempat faktor kesulitan belajar, kelima pengembangan dan jenis layanan, keenam cara atau teknik pelayanan konseling, ketujuh hasil layanan BK, dan kedelapan kesimpulan. Yang pertama, deskripsi film Denias. Film Denias bercerita tentang seorang anak pedalaman suku di Papua yang bernama Denias, yang mengisahkan tentang cita-cita dan impiannya. Denias termasuk dari keluarga miskin, namun memiliki cita-cita untuk bersekolah. Di daerah Denias tidak ada sekolah yang layak dijadikan sebagai sekolah. Selama ini, Denias dan anak-anak yang lain bersekolah di sebuah bangunan yang disebut Honey, yaitu bangunan rumah yang kondisinya sangat tidak pantas untuk dijadikan sebagai tempat belajar. Denias termasuk anak yang rajin dan cerdas dibandingkan dengan temannya yang lain. Guru yang mengajar di sana berasal dari Jawa. Karena istri dari guru tersebut sakit keras, akhirnya guru tersebut tidak bisa melanjutkan mengajarnya di sekolah tersebut. Akhirnya sekolah tersebut menjadi sepi karena tidak ada lagi yang mengajar. Denias akhirnya menemui Pak Leo, seorang tentara yang sedang bertugas di daerah tersebut. Denias mencurahkan isi hatinya ke Pak Leo tentang kesedihannya karena tidak bisa bersekolah lagi. Karena merasa kasihan kepada Denias, akhirnya Pak Leo bersedia mengajar Denias dan teman-temannya. Lalu ibunya mempunyai penyakit yang sudah lama tak kunjung sembuh karena tidak ada dokter di desa tersebut. Pada malam hari saat Denias sedang menemani ibunya yang sedang sakit, ia diajak temannya untuk berburu. Akhirnya Denias ikut berburu. Pada saat Denias sedang di hutan, rumahnya terbakar karena baju Denias yang sedang dijemur di dekat perapian jatuh dan membakar seluruh rumah termasuk ibunya. Saat berada di hutan, Denias melihat ada kebakaran yang terjadi di desanya. Saat itu juga Denias langsung berlari untuk melihat. Saat tahu rumahnya terbakar, Denias merasa sangat sedih karena ibunya ikut terbakar dalam rumahnya. Hal ini membuat Denias hilang semangat untuk bersekolah. Selama beberapa hari, Denias murung. Setiap hari, ayah dan Pak Leo menasihatinya. Akhirnya, Denias kembali ceria. Denias kembali ke sekolah, tetapi ayahnya tidak mengizinkannya untuk bersekolah. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat Denias untuk bersekolah. Dia sembunyi-sembunyi saat akan bersekolah. Beberapa hari kemudian, wilayah Papua terjadi bencana gempa bumi. Honey, tempat sekolah Denias, hancur karena gempa bumi tersebut. Dengan inisiatifnya, Pak Leo mencoba membangun tempat untuk anak-anak belajar walaupun sederhana. Tetapi pembangunan itu dihujat oleh banyak orang termasuk kepala suku. Denias adalah anak yang berbudi baik. Ia tidak lupa dengan orang yang menolongnya. Dalam kepedihan hati dan keputusasaannya, ia masih menyempatkan diri berpamitan kepada Bu Sam.
Ia berpamit untuk pulang ke kampung halamannya. Saat itulah Denias mendapat kabar gembira dari Ibu Sam bahwa ia diterima bersekolah di tempat itu. Hati Denias berbunga-bunga. Impian dan cita-citanya kini tercapai juga. Ia pun mengurungkan niatnya untuk pulang ke kampung halamannya. Ia bersekolah dan mulai mengukir masa depannya. Denias menari di atas awan. Selanjutnya BMB3 terhadap film. Pertama, berpikir. Mencari jalan keluar dari permasalahan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar baik internal maupun eksternal. Yang kedua, merasa berkenaan dengan pendidikan yang begitu penting baginya, membuat Denias memiliki keinginan belajar yang cukup tinggi. Lalu bersikap, mendalami dan mengobservasi permasalahan atau gangguan yang dialami peserta didik dalam mengentaskan permasalahannya. Lalu bertindak, memberikan bimbingan pada klien dalam usaha mengentaskan masalah yang dihadapi peserta didik. Lalu bertanggung jawab. Konselor memberikan tanggung jawab penuh pada pengentasan masalah yang dihadapi peserta didik dalam bidang pendidikan. Lalu identifikasi masalah dan deskripsi masalah. Pada film Denias Senandung di Atas Awan, dapat kita simpulkan bahwa tokoh utama yang bernama Denias memiliki kesulitan belajar yang berasal dari hal-hal berikut. Pertama, kurangnya prasarana yang dapat digunakan untuk belajar seperti ruangan kelas, bahkan sekolah yang layak. Yang kedua, kurangnya tenaga ahli atau guru yang ada di lingkungan tempat tinggal sekolah tokoh utama tersebut. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang tua. Lalu faktor penyebab kesulitan belajar. Dalam melokalisasi faktor penyebab kesulitan belajar siswa, dapat dilakukan dengan cara menggunakan berbagai instrumen seperti wawancara, membagikan angket, sosiometri, dan observasi. Pengungkapan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen tujuannya adalah agar dapat melihat dan mengetahui apakah siswa mengalami kesulitan belajar itu berasal dari faktor dari dalam diri sendiri atau dari luar diri sendiri. Namun pada laporan diagnosa kesulitan belajar ini yang saya lakukan hanya sebatas observasi. Setelah melakukan observasi dalam mengungkap faktor penyebab kesulitan belajar siswa, maka faktor penyebab kesulitan belajar siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. A. Kelemahan intelijensi. Sikap dan kebiasaan belajar kurang fokus pada tujuan. B. Diri pribadi, mudah marah dan sulit mengatur emosi. Yang kedua, faktor eksternal. Poin A, keadaan hubungan keluarga. Di rumah sering tidak senang. Di rumah merasa tidak disupport oleh orang tua. Dan di rumah tidak dapat belajar karena membantu orang tua. Poin B, hubungan sosial. Kekurangan teman bermain. Sering diejek atau diganggu teman sebayanya. Poin C, lingkungan sekolah. Kurangnya waktu belajar dikarenakan belum memiliki lembaga sekolah secara resmi, tempat belajar yang kurang layak, dan tidak adanya guru untuk memberikan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, arah pengembangan dan jenis layanan BK. Sesuai dengan identifikasi masalah
Maka bantuan yang akan diberikan kepada siswa yaitu 1. Memberikan tempat belajar yang baik dan memadai. 2. Memberikan tempat tinggal sementara untuk siswa. 3. Layanan yang diberikan kepada siswa adalah layanan orientasi. Lalu teknik pelayanan konseling untuk pengentasan masalah. Siswa diberikan layanan penguasaan konten untuk menutupi ketertinggalan klien dalam pelajaran yang selama ini ia lewatkan, serta layanan informasi terkait hal-hal yang terkait perilaku di dalam sekolah, sehingga dapat beradaptasi dengan tempat baru. Orang tua, kurangnya dukungan orang tua menjadi fokus pelayanan konseling. Layanan yang akan dilakukan adalah kunjungan rumah dan memberikan layanan informasi terkait pentingnya belajar bagi anak seusia klien, di mana hal ini akan berdampak baik untuk kehidupan klien dan orang tua di masa mendatang. Lalu hasil layanan BK yang hendak dicapai. Adapun hasil yang ingin dicapai pada layanan BK terhadap film Denias Senandung di Atas Awan adalah sebagai berikut. 1. Melengkapi pembelajaran bagi klien agar tidak tertinggal dengan teman sebaya. 2. Mereduksi rasa kurang percaya diri. 3. Mendapatkan dukungan orang tua bagi klien untuk semangat dalam belajar. Yang terakhir, kesimpulan. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi proses belajar yang ditandai dengan hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Kesulitan belajar yang dialami siswa diidentifikasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari luar diri siswa. Kesulitan belajar tidak selalu disebabkan oleh faktor intelijensi yang rendah, akan tetapi bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor non-intelijensi. Oleh sebab itu, IQ yang tinggi belum tentu menjamin keberhasilan belajar. Oleh karena itu, dalam memberikan bimbingan yang tepat kepada setiap siswa, perlu memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan kesulitan belajar. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.